warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Apa kabar untuk hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi ya untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Namun sebelum kita lanjut pada proses pembelajaran kita, terlebih dahulu pertemuan ini kita awali dengan berdoa. Saya ingin memimpin. Saya, Pak. Ya, silakan dipimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Sudah siap belajar ini? Siap. Kelasnya sudah bersih? Bersih. Saya mau absen dulu. Ketua kelasnya bagaimana? Hadir semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Namun sebelum kita membahas terkait dengan materi, terlebih dahulu kita menyanyi lagu yang membangkitkan semangat nasionalisme yang ada di dalam diri kita. Siapa yang ingin pimpin temannya untuk menyanyi? Saya, Pak. Silakan dipimpin temannya untuk menyanyi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, Indonesia Raya. Luar biasa semangatnya menyanyi ya. Ya, sekarang kita lanjut proses pembelajarannya kita. Namun sebelum kita membahas materi, ya, Bapak ingin bertanya dulu. Masih ada tidak yang mengingat materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Angkat tangan yang ingin yang tahu. Silakan. Saya, Pak. Ya, Bima, silakan. Baik, jadi materi yang dipelajari sebelumnya adalah sistem pemerintahan, pokoknya mengenai soal pemuda. Mengenai soal pemuda dalam mengubah ketatanegaraan dan politik. Luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa ya. Saya yakin belajar semua. Sebagaimana ungkapan yang selalu saya katakan, ya, jadikan setiap tempat adalah tempat belajar dan jadikan setiap orang adalah guru. Saya yakin kalian melakukan itu luar biasa ya. Kemudian materi yang akan kita bahas, ya, yaitu terkait dengan proses perubahan dan perkembangan Sebelum kita lebih jauh membahas tentang ini, perhatikan tayangan slide yang ada di depan. Terlihat dengan jelas? Ya. Sekarang gambarnya bisa dilihat ya? Bisa. Ini gambarnya siapa? Gambar? Ya. Apa makna, apa pesan yang tersampaikan, yang ingin disampaikan dalam gambar ini? Para pemuda itu melakukan demonstrasi agar bisa terjadinya perubahan di dalam bidang politik dan sistem ketatanegaraan. Luar biasa, tepuk tangan. Sekarang saya butuh satu orang lagi untuk mengomentari apa makna yang terkandung di dalam gambar. Siapa lagi yang ingin? Saya. Duh, Pak, kalau saya melihat gambar Soeharto, saya yakin dan percaya kita pasti akan membahas tentang masa Orde Baru terkait dengan sistem perkembangan sistem demokrasi. Mungkin itu, Pak. Luar biasa, tepuk tangan. Kita lanjut. Ya, perhatikan slide yang ada di atas. Ini tujuan pembelajarannya. Ada dua. Yang pertama, tujuan pembelajarannya kita. Setelah ini proses pembelajaran peserta didik mampu menganalisis. Ya, silakan baca. Kemudian yang kedua, luar biasa. Kemudian dari tujuan pembelajaran tentunya ada apa? Aspek penilaian. Ada aspek penilaian. Penilaian pengetahuan. Sekarang kita lanjut di pembentukan kelompok ya. Kelompok akan dibagi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Jadi masing-masing 4 kelompok itu akan ada permasalahan yang saya berikan. Permasalahannya itu sudah tertuang nanti di LKP. Kelompok 1
Masing-masing kelompok sudah terbentuk, duduk melingkar, berdiskusi. Semua sudah duduk berdasarkan teman kelompoknya? Sudah. Ada yang kurang jelas terkait dengan LKPD-nya? Kelompok 1 jelas? Jelas. Kelompok 4? Sekarang saksikan tayangan video. Semua sudah disaksikan videonya ya? Sudah. Bagaimana tadi menyaksikan videonya? Mantap atau tidak? Karena videonya tadi sudah disaksikan, sekarang silakan lanjut untuk mendiskusikan permasalahannya, kemudian dikerjakan LKPD-nya. Saya berikan waktu kurang lebih sekitar 30 menit, kemudian setelah itu kita diskusikan. Siap? Siap. Jelas? Silakan berdiskusi. Orde Baru didorong oleh demokrasi seperti yang terjadi pada tahun 1998 toh? Bukan ini, sebenarnya begini tadi, tapi selanjutnya ini. Iya, tapi kan terjadi 1998. Jadi mahasiswa melakukan melakukan demonstrasi karena tidak sesuai sistem politik yang dilakukan. Paham? Yang terjadi. Sini, jelas semua? Saksikan hasil diskusinya. Jadi disiapkan memang perwakilan kelompoknya untuk bertanya nanti. Kira-kira seperti itu bisa? Bisa. Sekarang kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu tahap presentasi dari hasil diskusinya kalian. Kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Maka saya mengawali dari angka 1, yaitu kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Saya perwakilan dari kelompok 1, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang proses perubahan dan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru dan kemunculan mahasiswa sebagai motor penggerak reformasi. Demokrasi di masa Orde Baru, awal kebangkitan Orde Baru dan nepotisme. Inilah hasil diskusi kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Luar biasa. Sekarang saya berikan kesempatan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan dari kelompok 1 terkait dengan hasil pemaparan materinya tadi. Siapa yang ingin? Saya, Pak. Silakan. Jadi, pertanyaan saya terkait langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam menjaga stabilitas politik. Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Yang pertama itu penyederhanaan atau penggabungan partai pada tahun 1973, Parmosi dan Perti. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, luar biasa tadi pertanyaannya dan luar biasa juga jawabannya pula. Sekarang kita akan lanjut ke kelompok yang selanjutnya untuk mempresentasikan kelompoknya, yaitu kelompok 2. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada tahun 1998, yang pertama, bagi masyarakat Jawa kekuasaan itu konkret. Dan yang keempat, kekuasaan itu tidak mempersoalkan keabsahan tolok ukur yang dipakai untuk memahami kepemimpinan politik tersebut. Itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu. Luar biasa perwakilan kelompok 2 ini. Kayaknya dia ini tidak pakai pertalite, pakai bensin. Mantap. Ya, sekarang tanpa berlama-lama, saya persilakan kelompok lain untuk menanggapi hasil dari pemaparan kelompok 2 yang luar biasa tadi. Silakan, siapa yang ingin? Saya, Pak. Iya, silakan. Saya persilakan. Jelaskan apa yang menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Puncaknya dari
demokrasi mahasiswa terjadi pada tanggal 19 sampai 21 Mei 1998 dan sekaligus pengambilan sumpah jabatan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu. Sekarang kita lanjut kepada kelompok selanjutnya untuk dipresentasikannya. Saya persilakan perwakilan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu. Saya adalah perwakilan dari kelompok 3. Pada masa Orde Baru, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga membatasi masyarakat untuk berpendapat. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bayu. Saya akan bertanya kepada kelompok 3, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila di era reformasi? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pancasila pada reformasi juga dapat juga tidak jauh berbeda dengan masa reformasi lama dan Orde Baru, karena masih ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut adalah korupsi, kolusi, nepotisme yang masih terus terjadi di negara Indonesia. Itulah dari jawaban dari kelompok kami. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tibalah saatnya kita ke kelompok yang terbaik. Ini kelompok yang dinanti-nantikan ini. Soalnya perut sudah keroncongan juga ini. Kira-kira seperti itu. Jadi saya langsung persilakan perwakilan kelompok terakhir untuk memaparkan materinya. Dalam masa yang tidak lebih dari 3 tahun ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuasaan masyarakat. Juga reformasi memiliki ciri tersendiri dalam melakukan sebuah gerakan sosial. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yang meriah. Saya langsung persilakan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Angkat tangan, kelompok yang mana? Oh iya, silakan kelompoknya si orang gunung. Maros. Apa tujuan sebenarnya pemerintah Orde Baru banyak membentuk organisasi kepemudaan dan organisasi massa lainnya? Yaitu untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita masuk ke tahap yang kita nanti-nantikan. Kita ini kalau sudah menerangkan kesimpulan, berarti kalau sudah menyanyi, sudah berdoa, berarti selesai urusan. Tibalah kita pada sebuah kesimpulan. Siapa yang ingin menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Angkat tangannya. Saya akan menyimpulkan terkait proses demokrasi pada masa Orde Baru masih belum begitu baik dikarenakan proses penyelenggaraan pemerintah yang kurang terbuka, hak politik ditekan dan tidak ada kebebasan pers. Sekian dan terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Saya sedikit menambahkan kesimpulan dari kesimpulan temannya kalian tadi. Yang pertama terkait dengan perkembangan demokrasi pada masa Orde Baru. Jika kita melihat catatan lembar demi lembar catatan sejarah, maka kita akan sampai pada sebuah kesimpulan. Orde Baru, satu kesimpulan kita, kalau kita mendengar kata Orde Baru begitu dekat dengan Soeharto. Tentunya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang puluhan tahun dilaksanakan oleh Presiden Soeharto itu tidak lepas dari yang namanya sistem penyelenggaraan pemerintah, ya, kira-kira seperti itu. Kalau saya menyimak tadi presentasi kelompok demi kelompok, begitu banyak catatan-catatan buruk terkait dengan penyelenggaraan demokrasi. Kemudian tidak bebasnya masyarakat dan yang lain-lain dalam persoalan-persoalan politik. Ya kan? Karena selalu dikondisikan oleh penyelenggara pemerintah pada saat itu yang berkuasa, yaitu Soeharto. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Tujuan mahasiswa pemuda demo pada saat itu bukan tujuannya untuk anarkis atau untuk merusak, tetapi bagaimana dari demo itu untuk menyampaikan aspirasi, melahirkan sebuah perubahan. Suatu saat nanti kalian akan terlahirkan sebagai seorang mahasiswa. Amin. Menjadi anak muda yang sukses untuk membanggakan negeri ini di mata dunia. Amin. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan saya ya, tetaplah semangat anak muda, ya, karena kalian ini anak muda, sebagaimana ungkapan itu, berikan aku 1000 orang tua akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Luar biasa ucapan itu.
bagaimana pemaknaan tentang anak muda yang luar biasa. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian sedikit lagi kita sampai di penghujung acara. Iya. Sekarang evaluasi. Di sini mengerjakan soal, berikan waktu, silakan nanti dikerja ya. Nah, di situ sudah ada soalnya ya? Saya beri waktu paling lama 5 menit. Silakan dikumpul. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari tadi ya bisa melekat di dalam memori kalian sehingga menjadi bekal pengetahuan dalam melanjutkan studi. Saya akhiri pertemuan ini sebelum menyanyi dengan sebuah ungkapan yang bermakna doa. Mudah-mudahan kalian terlahirkan sebagai orang-orang yang sukses dalam pendidikan. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu, kita menyanyi. Silakan berdiri semua. Agar sekiranya pertemuan kita ini diberkahi, kita tutup dengan sebuah doa ya. Satu orang satu tugas untuk memimpin doa. Siapa? Silakan. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Dengan doa tadi, maka berakhir pula proses pertemuan, proses pembelajaran kita hari ini. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.